Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran kembali. Di dalam kekristenan saudara ada istilah tentang kelahiran kembali. Dan istilah itu adalah istilah yang ditekankan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, di mana Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan inti dari kelahiran kembali saudara sebenarnya adalah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita ditebus, dibaharui. Itu disebut sebagai dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dosa-dosa kita ditanggung dan kita disucikan dan kita dilayakkan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita kapanpun kita menghadap kepada Tuhan, kita pasti masuk sorga. Itu disebut sebagai kelahiran kembali. Dan intinya kelahiran kembali itu terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah keunikan iman Kristen saudara. Ada kepastian keselamatan yang disebut sebagai kelahiran kembali, yang tidak ada di iman manapun. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Dia percaya akan hal itu, dan Yesus kemudian mati, bangkit, dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi dia. Artinya ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut sudah dilahirkan kembali dan mengalami atau memiliki kepastian keselamatan. Saat ini saudara, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Penting untuk saudara mencapai atau meraih kesuksesan dunia. Saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil, bisnis saudara berhasil sekalipun situasi sulit dan sebagainya, tetapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keluarga saudara dan seluruh aspek kehidupan saudara mengalami keberhasilan. Tetapi lebih penting daripada semua pencapaian itu saudara adalah mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya saat ini saya mau memastikan, artinya kita masing-masing memastikan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali.
Karena tanpa mengalami kelahiran kembali, saudara, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita capai, kita berjuang mati-matian selama hidup yang singkat di dunia ini. Tetapi kalau pada akhirnya kita mati lalu masuk ke neraka, dan masuk neraka sampai selama-lamanya menderita di sana, apa gunanya semua pencapaian itu? Apa gunanya semua yang kita raih di dunia ini kalau pada akhirnya kita masuk neraka yang kekal sampai selama-lamanya, saudara? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memastikan apakah kita sudah mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Dan saudara percaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga? Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak, saudara, sekalipun saat ini saudara orang Kristen, atau bahkan mungkin saudara pelayan, atau bahkan mungkin saudara sintua, atau apapun jabatan saudara di gereja, mungkin saudara sudah malah begitu lama menjabat di sana, melakukan banyak hal di sana, tetapi kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali, semuanya sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita lihat bersama dari teks firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali? Saya sangat-sangat yakin saya sudah dilahirkan kembali. Dan saya rindu saat ini saudara juga mengalami kepastian iman, keyakinan pasti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saat ini kita akan lihat bersama apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus dan kemenangannya bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup atau satu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita miliki setelah kita mengalami kelahiran kembali. Adakah saudara melihat atau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi kemudian dia putus harapan dan kemudian bunuh diri? Sejarah mencatat kejadian seperti itu begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah mencapai banyak hal, tapi mereka putus asa akhirnya karena hidup mereka tanpa harapan. Biasanya orang-orang rindu sekali berhasil, saudara. Tetapi dengar, orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, tidak sedikit yang akhirnya mengaku bahwa mereka putus asa. Kenapa? Karena setelah mereka ada di titik itu, hidup mereka hampa, hidup mereka kosong. Karena saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, saudara, ada satu tempat yang apapun saudara miliki, saudara tidak akan pernah mengalami ruangan itu terisi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang sudah mencapai ini, itu, dan sebagainya tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena ruangan itu belum terisi. Dan ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya belum diisi oleh Tuhan, artinya Tuhan belum ada, belum masuk dalam hatinya, dia tetap akan merasa kekosongan sehingga akhirnya mengalami kehampaan hidup dan tanpa harapan.
Itu sebabnya kadang-kadang kita terkaget-kaget, saudara. Ada orang-orang yang sukses, berhasil, kemudian dia punya pasangan hidup yang sempurna dan sebagainya. Akhirnya hancur-hancuran, bercerailah, dan kemudian makin narkoba lah, dan sebagainya. Kenapa? Kosong, saudara, tanpa harapan. Tetapi saya dan saudara atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia masuk ke dalam satu hidup, yaitu kehidupan yang bukan hanya ada harapan, tapi penuh harapan. Itu sebabnya tadi saya menegaskan, saudara, bahwa pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Hari ini hidupku penuh harapan, saudara. Kenapa? Karena setelah aku dilahirkan kembali, aku mengerti bahwa di dunia ini aku berjalan dengan Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang akan Dia nyatakan. Artinya apa yang kurindukan ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu saja aku lihat lebih dari apa yang kupikirkan. Itu Dia nyatakan. Lebih dari apa yang kudoakan, itu Dia wujudkan. Dan yang penuh harapan lagi adalah ketika aku mati, aku pasti masuk sorga. Artinya setelah aku mengalami kelahiran kembali, di dunia ini hidupku damai, di dunia ini aku diberkati. Ya, kalau berbicara tentang masalah, hidup akan selalu ada masalah. Tetapi dalam masalah selalu ada harapan juga. Aku lihat dinyatakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mati aku pasti masuk sorga. Bukankah itu kehidupan yang penuh harapan? Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang demikian, saudara. Artinya di dalam Yesus setelah kita dilahirkan kembali, hidup kita penuh dengan harapan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang ada atau apa yang terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali? Lihat ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Yang kedua, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menerima satu bagian di sorga, bagian yang bersifat kekal, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Artinya ada bagian, ada warisan, ada yang diperuntukkan, dipersiapkan bagi kita di sorga. Kapanpun kita mati, kita akan menerima itu. Satu bagian yang tidak dapat layu, saudara. Satu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang bersifat sorgawi. Kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya saat ini, mari sekali lagi, pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam Yesus. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara akan menerima satu bagian yang luar biasa di sorga. Saudara, betapa indahnya waktu itu, di mana kita akan menerima warisan yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga, saudara. Di sana akan ada mahkota yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kita. Saya membayangkan, saudara, bahwa betapa indahnya satu saat aku akan menghadap kepada Bapa di sorga. Dan saat aku menghadap kepada Dia, Dia ulurkan apa yang menjadi bagianku. Dia taruh mahkota di kepalaku. Dan aku berada di satu tempat yang indah, di mana sinar kemuliaan Allah akan menerangi. Keindahan di sana adalah keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Keindahan yang luar biasa. Saudara, jangankan sampai di sorga, di dunia ini saja, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kemudian kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Apalagi nanti ketika kita masuk di sorga, tempat yang indah, mulia, yang dimana di sana ada
kemuliaan Tuhan bersinar menerangi kita. Satu tempat yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, dan di sana aku akan dikaruniai mahkota. Di sana aku akan dikaruniai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagiku. Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagiku di sana. Sungguh indah waktu itu, saudara. Dan itu kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada bagian yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga. Kemudian yang terakhir, saudara, yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup mengalami kelahiran kembali, di mana di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, saudara, yaitu kamu. Siapa maksudnya kamu? Yang sudah dilahirkan kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dalam perjalanan kita menantikan keselamatan, artinya ketika kita mati nanti, kita menerima keselamatan yang kekal di sorga. Dan sekarang dalam perjalanan itu ditegaskan di sini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Artinya apa, saudara? Kekuatan Allah memelihara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Dan mungkin saudara juga saat ini sebagai orang-orang percaya ada masalah, ada beban hidup, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, saudara pikul di dalam hidup saudara. Tetapi dengar, saudara, jika saudara sudah dilahirkan kembali, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan atas segala masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami. Saudara, saya mengalami dalam hidup ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan aku hadapi. Tetapi selalu saja aku melihat Tuhan membela. Selalu saja aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan perkara besar. Dia menyatakan pemeliharaannya melalui kekuatannya yang dahsyat. Dalam situasi-situasi sulit, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat kekurangan melanda, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat persoalan menindih, aku lihat Tuhan selesaikan masalah itu, persoalan itu. Artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib, dan hidup kita menjadi miliknya. Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup kita dalam iman kepada Dia. Itulah buktinya kita sudah dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah belajar bahwa yang pertama yang terjadi adalah hidup kita penuh harapan. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, ada bagian yang Tuhan persiapkan yang akan kita terima di sorga nanti. Dan kemudian yang ketiga, selagi kita masih berjalan di dunia ini, ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Bukankah luar biasa, saudara, dalam iman kekristenan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Itu sebabnya saya berdoa biar setiap kita, setiap saudara sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara.
Jadikan renungan pagi hari ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini, di mana saudara menjalani hari-hari saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Artinya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara jalani itu semuanya di dalam iman kepada Dia, dan saudara mengalami kepastian kelahiran kembali, kepastian keselamatan. Saudara memiliki hidup yang penuh harapan. Saudara punya warisan di sorga, dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka,
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu.
hadapan tatamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tatamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku.